Ya, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa kemiskinan di Indonesia mengalami tren penurunan. Akan tetapi, justru data lain menyebut tingkat ketimpangan antara penduduk miskin dan kaya malah terjadi peningkatan. Loh, kok bisa ya? Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam Jurang Ketimpangan Si Miskin dan Si Kaya Kian Nyata. Gak bahaya tak? Kita lihat di slide pertama. Nah, ada kita mengamati secara data begitu ya, sebelum kita memasuki lebih dalam dan juga lebih jauh, saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mengamati kondisi terkini berapakah secara persentase penduduk miskin di Indonesia sejauh ini. Merujuk pada data BPS pula, Badan Pusat Statistik, di bulan Maret saja persentase penduduk miskin di Indonesia telah berada di angka 9,36%, hampir 10% ya. Atau ada sebanyak 25,9 juta orang banyaknya atau penduduk RI yang masuk dalam garis kemiskinan. Tapi tenang dulu karena sebetulnya angka penduduk miskin RI dalam tren penurunan loh sebetulnya, apalagi kalau kita bandingkan begitu ya. Angka kemiskinan RI pada September 2022 lalu, yang mana saat ini juga sudah turun penduduk miskinnya sebesar 460 ribu jiwa, atau sudah ada 460 ribu jiwa naik kelas, tidak masuk dalam kategori penduduk miskin lagi. Karena masuk dalam kategori miskin saat ini atau GK, garis kemiskinan, juga meningkat begitu angkanya. Atau kini penduduk yang dikategorikan miskin, yakni penduduk dengan penghasilan di bawah 600 ribu per bulannya. Anda penghasilannya berapa? Kalau misalnya memang Anda di bawah ini berarti memang dikategorikannya masuk dalam garis kemiskinan. Atau Anda juga dilihat dari pengeluaran hariannya, mungkin juga untuk saat ini pengeluarannya kurang dari 18.000 rupiah per harinya. Untuk mereka hidup dalam satu hari begitu ya. Kebayang juga 18.000 sehari mungkin kalau di Jakarta atau di kota-kota besar hanya bisa untuk sekali makan saja. Padahal kebutuhan makan sewajarnya manusia bisa 2 hingga 3 kali dalam sehari. Perlu jadi perhatian tentunya oleh para pemangku kepentingan pemerintah dan juga orang-orang yang kini atau nanti sedang berebut begitu ya kursi Dewan Terhormat penyambung lidah rakyat. Lalu bagaimana dengan tingkat ketimpangan atau gap yang tentunya terjadi antara penduduk miskin dan juga kaya saat ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, Anda kita bicara terkait ketimpangan. Nah, ini dia memang betul angka kemiskinan menurun. Tentu kita applause untuk pemerintah kita mampu menurunkan angka kemiskinan. Tapi ada juga loh yang tentunya mesti diperhatikan, yakni tingkat ketimpangan yang diukur dari Gini Ratio atau tingkat ketimpangan masyarakat RI saat ini. Nah, karena menurut data dari BPS, tingkat ketimpangan sampai hari ini saat ini terjadi peningkatan sebesar 0,388 poin. Dari poin sebelumnya atau dari periode sebelumnya yang berada di angka 0,381 poin. Sebagai catatan juga, angka Gini Ratio berada di kisaran 0 hingga 1. Jadi dapat diartikan apabila semakin tinggi nilai rasio Gini atau mendekati 1 begitu ya, maka semakin tinggi pula ketimpangan yang terjadi antara penduduk miskin dan juga kaya. Biasanya angka ketimpangan ini meningkat dikarenakan begitu ya oleh beberapa hal. Yang pertama mulai dari banyak anak-anak di Indonesia terutama dari rumah tangga miskin dan tinggal di desa tidak memperoleh hidup yang layak atau hidup yang sama dengan anak-anak dari keluarga kaya tinggal di perkotaan. Mulai dari faktor pendidikannya juga beda, kesehatannya beda, dan juga merujuk pada tingkat keterampilan pula yang tentunya berbeda antara anak desa dan juga anak kota. Melihat aksesnya begitu, akses pendidikan dan juga kesehatan. Lalu yang kedua, dengan tingkat pendidikan yang rendah, tentu akses mendapat pekerjaan formal atau pemasukan yang lebih tinggi pun menjadi kian terbatas. Seiring waktu, kesenjangan dari pendapatan antara pekerja terampil dan tidak terampil juga mengakibatkan naiknya ketimpangan di Indonesia. Dan juga selanjutnya, hanya pegawai negeri sipil saja atau PNS dan keluarga kaya yang memiliki jaminan kesehatan dan juga pekerjaan seperti ada pensiun hingga tabungan yang cukup. Bayangkan kalau petani, kita ambil petani begitu di desa, apa mereka juga mendapat jaminan pensiun atau jaminan masa tua mereka akan sejahtera begitu apabila mengambil profesi menjadi petani? Belum tentu pastinya. Padahal kita semua mayoritas masih juga butuh makan nasi, tapi nasi petani atau masyarakat miskin di pedesaan hanya menelan janji manis politisi. Lalu wilayah mana saja kiranya yang juga tingkat ketimpangannya lebih tinggi ketimbang daerah lain? Kita lihat di slide selanjutnya.
Nah, ini kita mengamati secara wilayah begitu ya, bisa dilihat dari slide ini, begitu posisi ketimpangan tertinggi di Indonesia ternyata bukan dari DKI Jakarta, melainkan dari daerah istimewa Yogyakarta. Ini di posisi pertama Anda bisa lihat di sini, yang mana juga dilanjutkan ada DKI Jakarta, Jawa Barat, lalu ada Gorontalo, Jawa Timur, Papua, Sulawesi Selatan, dan ada Sulawesi Utara juga di urutan yang terakhir begitu ya di sini, yang mana juga menjadi pengamatan dari rasio Gini pemerintah. Nah, semoga peran penting para pemangku kepentingan dari daerah yang masuk dalam tingkat ketimpangan yang tinggi ini juga bisa mulai melakukan pembukaan lapangan kerja misalnya, yang mungkin saja mulai dibantu begitu ya Pak pemerintah atau bapak-bapak pejabat dari membantu terkait regulasi, lalu juga pembukaan pasar tenaga kerja, lalu peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, terkhusus bagi masyarakat miskin juga dapat ditingkatkan, guna dapat mengurangi tentunya tingkat ketimpangan yang ada saat ini atau di daerahnya.